menggerakkan kesetaraan gender ini. Nah, kembali lagi ke materi awal, apakah masih penting untuk di setiap lembaga itu punya regulasi? Contoh kalau di SD Negeri Nayu, kalau memang murid laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama, punya akses yang sama, apa buktinya? Nayu harus punya SOP, harus punya tata tertib, harus punya kontrak belajar, yang itu mengakomodir laki-laki, murid laki-laki dan perempuan. Jadi kalau murid laki-laki diberikan hak yang sama dengan perempuan dengan menuangkannya di dalam tata tertib SOP, berarti Nayu telah memfasilitasi persamaan gender. Nah, terus kalau wanita misalnya, ini konteksnya di luar sekolah lagi, kalau wanita berhak mengambil cuti melahirkan, apakah di Surakarta sudah ada cuti melahirkan bagi laki-laki, Pak? Ada nggak, Pak Agus? Iya. Bahasanya itu laki-laki cuti melahirkan. Maksudnya menemani istri melahirkan itu loh, Pak. Perpajakan ada. Iya. Perpajakan. Kementerian Keuangan Pusat ada. Iya. Nah, leres ada. Nah, tapi di Surakarta apakah sudah ada? Nah, ke lingkup kita akan tarik ke lingkup sekolah lagi. Jadi Nayu punya tim yang memang laki-laki dan perempuan harus punya akses yang sama untuk mengembangkan diri. Nah, bagaimana di keluarga? Apa kaitannya parenting dan coaching, ngoten nggih? Jadi SD Negeri Nayu membuka diri kalau di masyarakat melalui bapak-bapak, mohon nanti diinformasikan kalau ada PKK, ada posyandu, ada pengajian yang memang membutuhkan pendampingan, kami akan menyampaikan materi terkait parenting. Parenting itu intinya adalah bagaimana orang tua bisa mengasuh, mendidik dengan pola asuh yang baik dan benar. Nah, kadang-kadang itu saking sayangnya semua serba boleh, atau saking sayangnya terlalu strict. Nah, itu nanti Nayu siap berbagi, memberikan pendampingan terkait parenting. Nah, kalau coaching, misal ada seorang istri tidak bisa menyampaikan pendapatnya kepada suami karena selalu tertekan, dan kalau bicara kepada suaminya terbata-bata ketakutan misalnya, atau sebaliknya suami tertekan niku enten mboten nggih, Pak? Pak Agus, Pak Sri. Enten ingkang pangandikan Pak Sri. Suami tertekan karena saking sayangnya dengan istri, nyuwune dituruti, saking sayangnya. Kemana harus lari? Salah satunya bisa ke Nayu, Bapak. Kami melayani sesi coaching. Tim, kami itu tim. Dan legalitasnya jelas ya. Jadi Bu Nur Hidayah itu nanti saya tunjukkan punya legalitasnya ya, untuk melakukan praktek coaching itu dan parenting. Nah, apa istimewanya coaching? Jadi kami memberikan pendampingan. Kalau orang nggak kenal coaching itu, orang datang bawa masalah. Ada apa, Pak? Istriku galak. Pegaten wae. Golek nang kanca. Nah, itu kalau orang nggak kenal coaching, langsung memberikan saran, baik saran baik maupun saran yang tidak baik. Ada lagi contoh, orang datang. Jangan nyindir aku loh. Orang datang mengeluh, Bu Nur saya tidak punya uang. Kalau Bu Nur nggak kenal coaching, saya akan mengatakan, ya kuwi BPKB-mu, sertifikatmu lebokno, langsung itu. Kalau orang nggak kenal coaching. Tapi kalau orang kenal coaching, coaching itu membuat orang bisa merencanakan dan mencari solusi sendiri. Sehingga
kalau sering di coaching, seseorang itu punya keterampilan merencanakan dan mencari solusi sendiri. Jadi akan secara autopilot itu akan punya keterampilan itu. Itu istimewanya coaching. Beda dengan konselingnya. Kalau konseling itu biasanya solusi dari konselor. Kalau coaching, solusi itu dari si coach, orang yang datang kepada coach itu. Nah, sudah 12 menit, tinggal 3 menit. Terus, dengan legalitas kami yang memang berhak membuka praktek dan berbagi tentang parenting dan melayani coaching, monggo kalau nanti ada yang membutuhkan sesi parenting atau sesi coaching pro bono sosial, tidak berbayar. Oke. Jadi sekali lagi, contoh anaknya prestasinya stagnan atau tidak mau belajar atau kecanduan gadget, itu harus ketemu coach, gitu Apakah hanya anaknya? Tidak, bapak ibunya juga dilibatkan. Maka ini programnya. Nah, coaching setara untuk semua. Dan program yang kedua, parenting setara untuk ayah dan ibu. Kadang-kadang bapak fokus ke ekonomi, urusan sekolah, ibu-ibu leres nggih. Nah, kalau dalam jangka waktu panjang akhirnya itu menjadi masalah. Nah, supaya ini selaras dan harmonis lagi, maka perlu diadakan sesi parenting. Bagaimana pola asuh yang baik dan benar ini kita perjuangkan agar generasi kita dengan catur pusat pendidikan tadi menjadi bisa terjaga di era yang sekarang itu sangat harus hati-hati. Ngaten nggih. Dan nanti kalau memang bapak-bapak di sini sudah menginformasikan, bisa memfoto atau menulis kontak yang tampak di layar. Di RW 1 atau RW 2 membutuhkan sesi parenting, bisa menghubungi nomor yang tampak di layar. Atau warganya ada yang bermasalah dalam tanda kutip, karena coaching itu tidak selalu dalam masalah. Mau merencanakan